biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Bayangkan situasi ini. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, harga aftur, bahan bakar utama pesawat, melonjak tajam hingga mendekati 80%. Kenaikan ini bukan angka kecil. Dalam dunia penerbangan, aftur adalah komponen biaya terbesar. Artinya, setiap lonjakan harga aftur hampir pasti akan berdampak langsung pada harga tiket pesawat. Dan jika kita bicara soal haji, biaya penerbangan menjadi salah satu penyumbang terbesar dari total biaya yang harus dibayar jamaah. Logikanya sederhana, kalau biaya bahan bakar naik drastis, maka ongkos haji seharusnya ikut naik. Bahkan, maskapai sudah mulai mengajukan kenaikan biaya hingga jutaan rupiah per jamaah. Ini sinyal yang sangat jelas bahwa tekanan biaya memang nyata. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Pemerintah malah mengumumkan bahwa biaya haji tahun 2026 tidak naik, bahkan diturunkan sekitar 2 juta rupiah. Ya, Anda tidak salah dengar. Di saat biaya operasional melonjak, ongkos yang dibayar jamaah justru lebih murah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini murni kabar baik bagi calon jamaah? Atau ada mekanisme tertentu yang sebenarnya sedang bekerja di balik layar? Dan yang lebih penting, apakah kebijakan ini benar-benar aman untuk jangka panjang? Di video ini, kita akan membedah fakta sebenarnya, mengupas logika di balik kebijakan ini, dan melihat apakah ini solusi cerdas atau justru potensi masalah di masa depan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, ada satu hal penting yang tidak boleh kamu lewatkan. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe di channel ini sekarang juga. Karena di sini, kita tidak hanya menyampaikan informasi biasa, tapi juga membahas berbagai isu penting seputar haji, mulai dari kebijakan terbaru, fakta lapangan, hingga analisis yang jarang dibahas di media lain. Buat kamu yang sedang merencanakan berangkat haji, atau bahkan yang masih dalam masa tunggu, informasi seperti ini sangat penting untuk kamu pahami sejak sekarang. Jangan sampai kamu ketinggalan update yang bisa berdampak langsung pada biaya, kesiapan, bahkan kelancaran ibadahmu nanti. Selain itu, jangan ragu untuk ikut berpartisipasi. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah turunnya biaya haji di tengah kenaikan harga aftur ini benar-benar kabar baik, atau justru ada hal yang perlu diwaspadai? Like video ini jika kamu merasa informasi seperti ini bermanfaat, dan share ke keluarga atau teman yang juga sedang menunggu giliran haji. Siapa tahu informasi ini bisa membantu mereka lebih siap menghadapi perjalanan suci ke Tanah Suci. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita mulai dari fakta paling mendasar yang jadi akar dari semua pembahasan ini, yaitu kenaikan harga aftur. Aftur adalah bahan bakar utama pesawat, dan dalam industri penerbangan, komponen ini menyumbang porsi biaya yang sangat besar. Ketika harga aftur naik, hampir bisa dipastikan biaya operasional maskapai ikut melonjak. Data terbaru menunjukkan bahwa harga aftur dunia mengalami lonjakan drastis, bahkan mencapai lebih dari 80% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini bukan sekadar fluktuasi biasa, tetapi termasuk kategori lonjakan ekstrim yang jarang terjadi dalam waktu singkat. Di dalam negeri, situasinya juga tidak jauh berbeda. Harga aftur domestik ikut meroket hingga lebih dari 70%, membuat tekanan biaya semakin terasa bagi maskapai penerbangan. Lalu apa dampaknya terhadap ibadah haji? Seperti yang kita tahu, transportasi udara merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya haji. Jamaah harus melakukan perjalanan jarak jauh dari Indonesia ke Arab Saudi, yang tentu membutuhkan konsumsi bahan bakar dalam jumlah besar. Artinya, setiap kenaikan harga aftur akan langsung berdampak pada biaya penerbangan per jamaah. Dalam kondisi normal, kenaikan sebesar ini hampir pasti akan dibebankan kepada penumpang, termasuk calon jamaah haji. Maskapai pun tidak punya banyak pilihan selain menyesuaikan tarif agar tetap menutup biaya operasional mereka. Inilah yang membuat situasi menjadi menarik, karena secara logika ekonomi, biaya haji seharusnya ikut naik, bukan justru turun. Jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya ada potensi kenaikan biaya haji yang cukup mengkhawatirkan. Ini bukan sekadar asumsi, tapi berdasarkan simulasi yang sudah dihitung oleh pihak terkait. Dalam kondisi normal saja, tanpa adanya perubahan rute penerbangan, biaya haji diperkirakan bisa naik hingga hampir 40%. Angka ini tentu sangat besar, mengingat biaya haji sudah menjadi beban yang tidak ringan bagi sebagian masyarakat. Lalu situasinya bisa menjadi lebih rumit jika terjadi penyesuaian rute penerbangan. Seperti yang kita tahu, kondisi geopolitik di beberapa wilayah udara saat ini tidak sepenuhnya stabil. Jika maskapai harus menghindari zona konflik dan mengambil jalur yang lebih panjang,
maka biaya operasional akan meningkat drastis. Dalam skenario ini, kenaikan biaya haji bahkan bisa menembus angka lebih dari 50%. Di sisi lain, maskapai penerbangan juga tidak tinggal diam. Mereka telah mengajukan kenaikan biaya per jamaah sebagai dampak langsung dari lonjakan harga aftur. Garuda Indonesia misalnya mengusulkan kenaikan sekitar 7,9 juta rupiah per jamaah. Sementara itu, maskapai asal Arab Saudi juga mengajukan kenaikan sekitar $480 AS atau setara dengan 8 juta rupiah. Jika semua komponen ini dibebankan ke jamaah, maka biaya haji 2026 berpotensi melonjak sangat signifikan dan bisa semakin sulit dijangkau oleh masyarakat luas. Di tengah tekanan biaya yang begitu besar, pemerintah justru mengambil langkah yang cukup berani dan tidak biasa. Saat maskapai sudah mengajukan kenaikan tarif hingga jutaan rupiah per jamaah akibat lonjakan harga aftur, pemerintah memilih untuk tidak membebankan kenaikan tersebut kepada masyarakat. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Presiden secara tegas menginstruksikan bahwa biaya tambahan yang muncul harus ditanggung oleh negara, bukan oleh jamaah. Artinya, meskipun secara hitungan ekonomi biaya operasional meningkat, harga yang dibayar oleh calon jamaah tetap dijaga, bahkan diturunkan. Lebih mengejutkan lagi, biaya haji tahun 2026 justru dipangkas sekitar 2 juta rupiah dibanding sebelumnya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan ibadah haji tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Namun, tentu ada konsekuensi dari kebijakan ini. Untuk menutup selisih biaya yang muncul akibat kenaikan aftur dan operasional lainnya, pemerintah mengalokasikan dana sekitar 1,77 triliun rupiah dari APBN. Dana ini digunakan sebagai bentuk subsidi agar jamaah tidak merasakan dampak langsung dari gejolak harga global. Langkah ini menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Tetapi di saat yang sama, kebijakan ini juga membuka ruang pertanyaan. Sampai sejauh mana negara mampu terus menanggung beban ini jika kondisi serupa terus berlanjut di masa depan? Sekilas, kebijakan ini memang terasa seperti angin segar bagi calon jamaah haji. Di tengah kenaikan harga aftur yang sangat tinggi, pemerintah justru mampu menahan biaya, bahkan menurunkannya. Ini tentu memberi rasa lega, terutama bagi masyarakat yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, jika kita melihat lebih dalam, muncul pertanyaan yang cukup penting. Subsidi besar yang diberikan pemerintah hingga mencapai triliunan rupiah berarti beban biaya tidak hilang, melainkan dialihkan ke anggaran negara atau APBN. Artinya, secara tidak langsung, biaya tersebut tetap ditanggung, hanya saja bukan langsung oleh jamaah, melainkan oleh negara. Lalu, apakah kebijakan seperti ini bisa bertahan lama? Bagaimana jika harga aftur terus naik di tahun-tahun berikutnya? Apakah pemerintah akan terus menambah subsidi setiap tahun? Jika iya, tentu ini akan menekan anggaran negara yang juga harus membiayai sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di sisi lain, jika suatu saat subsidi tidak lagi kuat menahan kenaikan biaya, maka potensi lonjakan ongkos haji bisa terjadi secara tiba-tiba dan lebih besar. Inilah yang menjadi dilema. Di satu sisi membantu rakyat, tapi di sisi lain menyimpan risiko jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Di tengah tekanan biaya yang terus meningkat, pemerintah tidak hanya mengandalkan subsidi. Ada langkah strategis yang disiapkan untuk jangka panjang, yaitu membentuk kerjasama atau joint venture antara Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Konsep ini sebenarnya sederhana, tapi selama ini luput dari perhatian. Saat musim haji, pesawat dari Indonesia berangkat ke Arab Saudi dengan kondisi penuh membawa jamaah. Namun saat kembali ke Indonesia, pesawat seringkali kosong. Sebaliknya, pesawat dari Arab Saudi juga mengalami hal yang sama. Ini jelas tidak efisien dan membuat biaya operasional membengkak. Melalui skema joint venture dengan komposisi kepemilikan 50/50, kedua maskapai diharapkan bisa saling mengisi kapasitas penerbangan. Artinya, pesawat yang berangkat dan pulang sama-sama terisi penuh. Dengan begitu, biaya operasional per kursi bisa ditekan secara signifikan. Jika skema ini berjalan optimal, dampaknya tidak hanya pada efisiensi, tetapi juga bisa menurunkan harga tiket secara keseluruhan. Bahkan, waktu tempuh dan pengaturan jadwal penerbangan bisa menjadi lebih fleksibel dan terkoordinasi. Namun tentu saja implementasinya tidak semudah teori. Dibutuhkan koordinasi lintas negara, kesiapan manajemen, hingga regulasi yang mendukung. Pertanyaannya sekarang, apakah rencana ini bisa benar-benar direalisasikan dengan cepat? Atau justru akan terhambat oleh birokrasi dan kepentingan masing-masing pihak?
Selain soal biaya yang menjadi sorotan utama, ada satu hal lain yang juga menarik perhatian, yaitu klaim pemerintah terkait penurunan masa tunggu haji. Selama ini, kita tahu bahwa antrean haji di Indonesia termasuk yang paling panjang di dunia. Di beberapa daerah, waktu tunggu bahkan bisa mencapai hingga 40-48 tahun. Artinya, seseorang yang mendaftar hari ini bisa jadi baru berangkat ketika usia sudah sangat lanjut. Namun, pemerintah menyampaikan kabar yang cukup mengejutkan. Mulai tahun 2026, masa tunggu ini disebut-sebut bisa ditekan menjadi sekitar 26 tahun. Jika benar terrealisasi, ini tentu menjadi perubahan besar yang sangat berarti bagi calon jemaah. Harapan untuk berangkat haji di usia yang lebih produktif pun semakin terbuka. Meski begitu, penting untuk melihat klaim ini secara realistis dan kritis. Penurunan masa tunggu tidak bisa terjadi begitu saja tanpa adanya perubahan signifikan, baik dari sisi kuota haji, sistem pengelolaan, maupun kerjasama dengan pihak Arab Saudi. Pertanyaannya, apakah ini hasil dari peningkatan kuota, efisiensi sistem, atau hanya penyesuaian data sementara? Karena pada kenyataannya, antrean haji sangat bergantung pada banyak faktor yang kompleks. Oleh karena itu, masyarakat perlu tetap bijak dalam menyikapi informasi ini. Optimis, tapi tidak langsung menganggapnya sebagai kepastian sebelum benar-benar terbukti di lapangan. Jadi, di tengah kenaikan harga aftur yang luar biasa, pemerintah mengambil langkah berani, menahan kenaikan biaya, memberi subsidi besar, bahkan menurunkan ongkos haji. Ini jelas menguntungkan jemaah dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan penting tentang keberlanjutan dan efisiensi jangka panjang. Apakah ini solusi permanen? Atau hanya penahan sementara dari masalah yang lebih besar? Menurut kamu, kebijakan ini langkah tepat atau justru beresiko ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar lebih banyak orang tahu informasi penting seputar Haji 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.